Oke, baik. Kita lanjutkan pembahasan kita, gitu. Hari ini kita akan masuk ke intrapreneur, gitu ya. Oke, baik. Jadi kalau kita perhatikan kembali, yang kemarin kita kuliah umum ya dengan Pak Dede ya. Jadi kalau kita lihat untuk sukses ini ada dua cara gitu. Kita bisa masuk ke wilayah menjadi seorang profesional, menjadi karyawan, atau kita masuk menjadi seorang pebisnis atau wirausaha gitu ya. Nah, kalau yang dosen tamu kita kemarin, Pak Dede, setelah lulus kuliah, Pak Dede mengawali menjadi seorang profesional gitu ya, menjadi karyawan, bahkan sampai ke level senior manager kan kemarin dia cerita ya di satu pabrik tekstil begitu. Kemudian sesudah 17 tahun, 16 tahun, 17 tahun bekerja begitu ya. Kemudian Pak Dede pindah menjadi seorang pebisnis, jadi seorang entrepreneur. Entrepreneur di sektornya adalah industri olahan pangan, industri pangan gitu ya. Bisa juga kita sebut sebagai manufaktur gitu. Nah, itu adalah pilihan-pilihan gitu ya. Yang paling penting kata kuncinya adalah bahwa kita bisa sukses. Sukses ini kita definisikan bahwa kita bisa hidup mandiri gitu ya, hidup mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, kemudian juga bermanfaat buat orang di sekitar kita. Itu kita sebut sebagai sukses begitu ya. Nah, sukses ini tadi saya sampaikan bisa melalui jalur profesional, bisa menjadi melalui jalur wirausaha. Nah, kalau kita lihat perkembangan sekarang gitu ya, seorang profesional juga sebetulnya bisa meniti karir sampai bisa meniti karir di satu perusahaan, menjadi seorang yang mandiri, dikatakan sukses. Bisa juga di saat dia menjadi karyawan juga punya bisnis. Banyak yang seperti itu gitu ya. Nah, bisnisnya juga bisa dua, bisa di sektor real, kayak Pak Dede kemarin dosen tamu kita punya industri olahan pangan, atau kita juga bisa di sektor finance ya, dengan kita menjadi seorang investor di bursa saham gitu ya. Apakah itu saham, obligasi di bursa efek gitu ya. Saham, obligasi, reksadana gitu ya. Kita selain menjadi seorang karyawan juga menjadi seorang investor. Nah, begitu pula dengan seorang pebisnis, pewirausaha. Dia bisa punya pabrik di sektor real gitu ya, di industri manufaktur, tapi umumnya sekaligus juga menjadi investor di bursa efek begitu. Oleh karena itu saya selalu menganjurkan pada para mahasiswa begitu ya, selama masih mahasiswa untuk aktif di galeri investasi supaya kita bisa mempelajari bagaimana cara berinvestasi di bursa saham sehingga kita bisa mendapatkan passive income baik dari capital gain ataupun dari dividen ya. Nah, itu pilihannya bebas mau menjadi seorang karyawan atau maupun menjadi seorang pebisnis. Umumnya alumni kita ya ada di yang pertama menjadi seorang karyawan. Itu bagus begitu ya. Biasanya butuh waktu beberapa tahun untuk sampai ke level middle management atau bahkan mungkin di top management ya. Entry point alumni kita biasanya ada di lower management, menjadi foreman, menjadi supervisor gitu ya. Kemudian dari situ meniti karir sampai ke middle management ataupun ke top management. Nah, yang hari ini akan kita bahas adalah bagaimana kita menjadi seorang, kalau seandainya pilihan kita adalah menjadi seorang karyawan, gitu ya, maka ada satu sikap yang kita sebut sebagai sikap intrapreneur, gitu ya. Kita sebagai anggota dari satu perusahaan, karyawan satu perusahaan, tapi pola berpikir kita itu mirip dengan pola seorang pebisnis, pola entrepreneur, gitu ya. Apa saja itu? Nah, nanti kita akan lihat. Ya. Saya ambil contoh misalnya motif utama biasanya seorang traditional manager itu yang pertama adalah promosi jabatan gitu ya motifnya itu. Kemudian reward begitu.
dan punya kekuasaan, ya, power. Kalau seorang entrepreneur, traditional entrepreneur, itu motifnya biasanya ingin bebas, seperti Pak Dede kemarin ya. Pak Dede itu sudah 17 tahun diperintah orang gitu ya, di mengikuti SOP yang baku. Dia ingin keluar dari zona itu, ingin punya kebebasan, maka dia mendirikan satu usaha. Ya, seperti yang dosen tamu kita ceritakan kemarin, ya. Kemudian seorang pebisnis atau seorang entrepreneur itu goal oriented, berorientasi pada tujuan, dan juga self resilience. Self resilience itu punya ketahanan pribadi begitu ya, yang tinggi begitu. Tahan banting, ya, tahan banting. Nah, di antara traditional manager dan traditional entrepreneur itu ada yang kita sebut sebagai intrapreneur. Intrapreneur itu adalah seseorang yang bekerja di satu perusahaan, tetapi habitnya, perilakunya begitu ya, behaviornya itu seperti seorang entrepreneur. Apa itu? Dia menginginkan kebebasan seperti halnya seorang entrepreneur, punya akses terhadap sumber daya perusahaan gitu ya, dan juga recognition, dikenal sebagai seorang yang berprestasi, sebagai seorang yang berinovasi, sebagai seorang yang kreatif begitu ya. Nah, itu adalah sifat dari seorang intrapreneur. Nah, ini saya harapkan selain yang traditional entrepreneur ini, kalau Anda nanti yang masuk dunia bisnis, saya berharap bahwa kalaupun kita bekerja, kita akan punya sifat-sifat seorang entrepreneur yang kita sebut sebagai intrapreneur. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini lebih jauh gitu. Untuk bidang yang lain, misalnya dalam mengambil tindakan, seorang traditional manager itu dia cenderung untuk melakukan pendelegasian gitu ya. Didelegasikan pekerjaan itu kepada bawahannya, kepada stafnya, pada timnya. Kemudian dia melakukan supervisi gitu ya, lalu membuat pelaporan. Nah, seorang entrepreneur dalam bertindak, dia rela mengotori tangan, artinya semua pekerjaan mau dia kerjakan, ya, action oriented artinya. Kemudian juga kadang-kadang menyusahkan bawahan, karena seorang entrepreneur itu tabiatnya atau habitnya atau behaviornya, kebiasaannya selalu ingin cepat melakukan take over, ya, ingin pekerjaan itu segera cepat selesai. Nah, di antara yang kedua kutub ini ada yang intrapreneur. Seorang intrapreneur juga sama, walaupun kita karyawan, kita rela melakukan pekerjaan apapun, ya, kita action oriented, orientasinya terhadap tindakan. Kemudian tahu pendelegasian, paham tentang pendelegasian, tapi seringkali turun langsung ke bawah, gitu ya, turun langsung sendiri ke lantai pabrik atau ke tempat pekerjaan kita untuk segera menyelesaikan pekerjaan. Nah, ini sifat dari seorang intrapreneur, ya, yang kita bahas pada hari ini. Skills keterampilan, kalau seorang traditional manager ini diperoleh dari sekolah biasanya, ya, sekolah bisnis atau dari training, ya. Kemudian basis analitisnya kuat, ya. Kemudian juga ada political skills, karena kalau di perusahaan atau di tempat kerja kan selalu ada yang namanya office political gitu ya, political office gitu ya, dunia politik di kantor, dan kita seorang traditional manager biasanya memahami hal itu. Nah, seorang entrepreneur dia akan tahu keadaan bisnis di lapangan dengan cepat. Kalau ada peluang dia segera ambil peluang itu, kalau ada tantangan dia segera persiapkan untuk menghadapi tantangan itu, ya. Terus seorang entrepreneur juga umumnya memiliki technical skill. Saya ambil contoh misalnya Muhaimin, ya, berbisnis ini Min ya, baju anak gitu ya. Punya skills, paling tidak punya pengetahuan tentang kualitas baju anak yang bagus itu seperti apa gitu ya. Bagaimana proses pembuatannya dan seterusnya. Jadi seorang entrepreneur biasanya dilengkapi juga dengan technical skills. Dia punya knowledge, punya product knowledge yang baik gitu. Nah, untuk yang intrapreneur, ini biasanya diperoleh dari lapangan, skills-nya itu. Kemudian tentu saja dari sekolah begitu ya. Kemudian diasah dari dunia lapangan, tahu keadaan bisnis yang sesungguhnya, ya, kondisi real bisnisnya seperti apa,
Dan juga biasanya sama dengan seorang entrepreneur harus punya skills yang baik tentang produk, tentang proses, tempat unit kerja, tempat dia berada di satu unit kerja tertentu. Ya. Kemudian karakternya, seorang traditional manager itu biasanya ambisius, seorang entrepreneur itu percaya diri, ya. Kemudian seorang intrapreneur itu percaya diri dan berani, ya, berani mengambil satu keputusan. Ya, saya lihat kemarin ya MC-nya begitu ya, MC di acara kuliah umum kemarin saya lihat percaya diri itu karena dia seorang entrepreneur, ya gitu. Kemudian optimistik, ya, dan juga berani. Nah, ini karakter-karakter ini yang silakan nanti Anda kaji lebih jauh lagi Anda bisa baca di Seven Habit misalnya ya, di 7 kebiasaan yang mendorong kesuksesan seseorang. Anda baca itu bagus. Ya. Kemudian perhatian utamanya seorang traditional manager itu pada kejadian-kejadian dalam organisasi. Kalau seorang entrepreneur itu perhatiannya pada teknologi, pada pasar dan SDM, kemudian pada pembaruan. Ya. Seorang entrepreneur biasanya punya perhatian yang pada inside dan outside organisasi, organisasi di dalam ataupun organisasi yang ada di luar. Ya. Yang berhubungan tentu saja ada asosiasi atau mungkin lingkungan ekonomi regional, nasional, itu punya perhatian ke arah situ. Ya. Kemudian seorang entrepreneur juga menjual gagasan kepada bosnya, ya, kepada tempat dia bekerja, tetapi juga tetap fokus pada keinginan customer. Ya. Kemudian dalam mengambil resiko, seorang traditional manager itu cenderung berhati-hati, ya. Kemudian takut kehilangan jabatan, tuh yang traditional manager. Ya. Kalau yang entrepreneur biasanya senang menghadapi resiko, gitu ya, karena di balik resiko pasti ada peluang, gitu kan? Ya. Kemudian menyukai tantangan-tantangan baru. Seorang entrepreneur juga sama, ya. Dia menyukai tantangan, tetapi agak moderat terhadap pengambilan resiko, gitu, terukur. Kemudian tidak takut diganti, seorang entrepreneur ini tidak takut kehilangan jabatan, gitu ya. Tadi karena dia customer oriented, begitu ya, seperti itu. Contoh nanti Anda lihat di bukunya Pak Renal Kasali yang Cheng, ya, buku agak lama sebetulnya, tapi di situ dijelaskan dengan baik bagaimana PT Wika bisa go internasional, bisa membangun jalan tol di di Timur Tengah sana begitu ya, karena para karyawannya punya sifat yang intrapreneur tadi, ya. Kemudian perusahaan yang punya budaya intrapreneur itu cenderung merekrut karyawan yang karyawannya itu punya gagasan, ya, kaya akan gagasan, kreatif dan dia inovatif, ya, cenderung seperti itu. Kemudian talenta-talenta di perusahaan itu diperlakukan sebagai seorang entrepreneur. Ada nanti googling boleh, silakan bagaimana Google bisa tumbuh ya dari satu komunitas di kampus menjadi gurita mesin pencari dan perusahaan advertising yang sangat besar seperti sekarang ini. Nanti silakan di googling saja perkembangan perusahaan Google. Ya, Anda bisa temukan hal yang menarik di situ. Kemudian tentu saja kita ciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan inovatif, gitu ya. Oke, bagaimana seorang intrapreneur berpikir? Nah, ada satu pendekatan, satu metode yang disebut sebagai Six Thinking Hat. Nanti Anda coba cek di YouTube, gitu ya. Anda tuliskan saja di YouTube Six Thinking Hat. Nanti akan keluar kuliah tentang Six Thinking Hat ini dari penemunya, ya, dari penemu metode ini, Edward de Bono. Saya sudah lihat kurang lebih selama 1 jam. Nanti Anda silakan lihat kuliah langsung dari Edward de Bono, penemu metode Six Thinking Hat ini. Ya. Nah, hari ini kita akan coba lihat garis besarnya. Nah, nanti sesudah ini silakan Anda nonton di YouTube tentang metode Six Thinking Hat yang dari Edward de Bono-nya. Ya.
Sampai sini masih bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Ya. Nah, seorang intrapreneur ini biasanya dia punya cara berpikir yang kita sebut sebagai six thinking head, yaitu berpikir secara paralel gitu ya. Ini penemunya Dr. Edward de Bono. Silakan nanti dilihat, beliau sudah mengarang mungkin lebih dari 62 buku sekarang ya, dan sudah diterjemahkan ke 40 bahasa. Ya. Kita cek pada hari ini apa itu parallel thinking dengan metode six thinking head ini. Ya. Mempelajari bagaimana cara berpikir yang baik, kemudian dengan menggunakan analogi 6 topi berpikir. Jadi dia menganalogikan ke dalam topi gitu ya dengan 6 warna, masing-masing warna itu merepresentasikan, melambangkan satu cara berpikir. Ya, jadi ada 6 cara berpikir yang diajukan oleh Edward de Bono gitu ya supaya satu perusahaan itu bisa mencapai tujuan dengan baik. Nah, menurut Edward de Bono, parallel thinking ini adalah mengkondisikan agar orang-orang yang bekerja dalam tim kita itu bisa berpikir ke arah yang sama, ya, dengan jalur berpikir yang sama. Jadi kata kuncinya kalau kita punya punya satu tim dengan 4 orang, kita usahakan 4 orang ini berpikir dalam memecahkan masalah itu berpikir ke arah yang sama dengan cara berpikir yang sama, ya. Supaya apa? Supaya tujuan bisa cepat tercapai. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan lihat. Menurut Edward de Bono, kalau kita berpikir sendiri, maka kalau dalam parallel thinking, kita mengharuskan berpikir dari satu jalur atau sudut yang tetap untuk menghindari satu kerancuan. Nanti kita lihat prosesnya biar mudah, ya. Nah, parallel thinking ini diibaratkan seperti kita mengendarai satu sepeda tandem. Ya, satu sepeda tandem kalau Anda main ke Pangandaran, ya kan suka ada penyewaan sepeda tandem tuh ya, buat 3 orang, buat 2 orang, atau buat 4 orang gitu ya. Nah, kalau yang mengayuh itu yang sopirnya saja, yang paling depan, maka energi yang dia keluarkan sangat besar. Karena selain dia membawa sepeda, dia juga membawa muatan. 2 orang di belakang. Tapi kalau semuanya mengayuh sepeda, maka energi yang dikeluarkan relatif akan lebih kecil, ya, dibagi rata oleh ketiga orang ini. Kemudian setiap orang harus punya tujuan yang sama, ya, 3 orang ini harus punya tujuan yang sama supaya tadi energinya terbagi rata menjadi kecil dan tujuan dapat cepat tercapai. Nah, kira-kira dalam satu tim berpikir juga harus seperti itu. Jadi kalau berpikir itu harus pada jalur yang sama, ya. Kalau jalur yang sama, misalnya kita harus menggunakan data, semuanya harus menggunakan data. Nah, atau sebelum ke situ, nanti coba kita lihat dulu ini biar Anda paham, ya. Jadi Edward de Bono membagi pola berpikir itu menjadi 6 pola berpikir yang ditandai, yang direpresentasikan oleh warna topi. Ya. Jadi kalau topi warna putih itu artinya berpikir secara netral dan objektif. Ya. Berpikir berdasarkan data, fakta, dan keadaan yang sesungguhnya. Yang kedua berpikir dengan menggunakan topi merah. Merah itu artinya emosional dan intuitif. Berpikir menggunakan intuisi dan perasaan. Yang ketiga, itu berpikir serius, topi hitam, berpikir serius dan pesimis. Berpikir sehati-hati mungkin berdasarkan logika. Topi yang keempat, warna kuning, ini berpikir ceria, berpikir dengan optimis, dan berani mengambil risiko berdasarkan logika. Topi hijau, itu artinya subur, berpikir dengan kreatif, memakai kebebasan berpikir tanpa batas, ya, yang kita sebut sebagai lateral thinking. Kemudian topi biru, ya, berpikir tenang, berpikir secara terarah dan terorganisir. Maksudnya begini, kalau kita ketemu
ketemu satu problem gitu ya, kita ingin mencari solusi dari problem itu, misalnya satu tim kita ini ada 5 orang gitu ya. Misalnya pada 30 menit pertama, bagaimana cara kita berdiskusi, bagaimana cara kita mencari solusi dari problem ini. Nah, supaya sistematis, si leadernya, seorang leader nanti mengatakan, oke, sekarang 30 menit pertama kita berpikir memakai topi putih. Artinya apa? Setiap anggota tim harus berpikir netral dan objektif, harus mengeluarkan data, mengeluarkan fakta, dan kondisi yang sesungguhnya dari problem yang sedang dihadapi. Ya. Sekarang Anda bandingkan, kalau misalnya pada 30 menit pertama ini, satu orang berpikir pakai topi putih, dia pakai data. Tapi satu orang berpikir emosional, gitu ya, berpikir emosional pakai topi merah misalnya. Maka akan terjadi perdebatan tuh antara pengungkapan data dengan emosi yang muncul dari orang yang menggunakan yang berpikir merah tadi. Sehingga ini akan jadi alot terjadi perdebatan, solusi akan lama kita temukan. Nah, kata Edward de Bono, biar kita cepat mendapatkan solusi, cepat mencapai tujuan, pada satu saat yang sama, tim kita ini harus berpikir dengan cara yang sama, yang kita sebut sebagai berpikir ke jalur yang sama. Jadi kalau 30 menit pertama kita pakai topi putih, ya berarti semua harus mengeluarkan data, mengeluarkan hasil observasinya, sudah selesai, data tercukupi. Oke, kalau data tercukupi, silakan masing-masing keluarkan kreativitasnya masing-masing, gunakan topi merah. Ya, Anda di situ bisa mainkan emosi, bisa secara intuitif begitu ya. Kira-kira dengan data seperti ini apa yang harus kita lakukan? Kasih waktu 30 menit, oke sudah selesai. Sekarang kalau solusinya seperti itu, apa resiko terjelek yang akan kita dapatkan? Semua berpikir pakai topi hitam. Dengan pakai topi hitam, berpikir serius dan pesimis. Kalau dengan pesimis, maka akan keluar nanti kira-kira resiko-risiko terburuk dari masalah yang kita hadapi apa saja. Kalau sudah misalnya, oke sekarang kita lihat secara optimis. Dari problem kita ini, gunakan topi kuning. Nah, kita berpikir gembira, berpikir optimis, dan mengambil resiko, nanti akan kira-kira seperti ini, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau sudah, kita berpikir dengan menggunakan topi hijau misalnya. Berpikir kreatif, cara bebas, tanpa batas. Baru terakhir, coba sekarang kita berpikir dengan tenang, gunakan topi biru, apa yang harus kita lakukan. Paham sampai sini? Bisa diikuti? Cukup paham, Pak. Ya. Jadi kata kuncinya adalah kita berpikir, tim kita ini berpikir dengan cara yang sama pada satu saat tertentu. Supaya tidak terjadi perdebatan yang tidak diperlukan. Nanti untuk menguji pikiran kita sekarang, kita gunakan pada periode waktu berikutnya dengan menggunakan cara pemikiran yang lain tadi, ya, dari topi putih ke topi merah ke topi hitam gitu ya. Nah itu bagaimana menentukan urutan topinya? Silakan saja, ya, tidak ada ketentuan. Kita bisa berpikir yang sesuai dengan tim kita gitu. Kira-kira begitu, ya. Nah, bukan berarti ke-6 topi ini harus selalu dipakai. Pakai saja topi-topi yang diperlukan. Topi ini ya hiasan artinya ya, bukan hiasan, artinya analogi begitu ya. Kalau dalam kenyataan tidak usah pakai topi, ini cuman memudahkan kita belajar aja ya. Kalau topi putih tadi gunakan data, kalau topi merah berarti kita boleh emosional dan intuitif dan seterusnya. Tapi bukan berarti ke-6 topinya harus selalu kita pakai, harus ke-6 cara pemikirannya itu harus selalu kita pakai, tidak selalu begitu. Gunakan saja cara berpikir yang memang diperlukan. Mungkin dengan 2 topi sudah cukup, ya sudah 2 saja. Harus 3 topi, ya sudah 3. Harus 5 topi, ya sudah 5 gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Kata kuncinya adalah tujuan nanti bisa tercapai. Nah, keuntungan dari menggunakan 6 cara pemikiran atau 6 topi ini, yang pertama, menciptakan kesamaan kondisi pemikiran, sehingga tercipta pembahasan pemikiran yang sama, mengoptimalkan kerja otak, dan kita fokus pada saat pencarian solusi. Yang kedua, diversity, keragaman pemikiran orang banyak akan menghasilkan pemikiran yang jauh lebih baik. Ya.
berpikir tim tentu akan jauh lebih baik dari berpikir sendiri selama kita bisa memanage tim itu dengan baik. Ya. Yang ketiga, membantu anggota tim untuk berpikir tanpa dipengaruhi karakter masing-masing, kemudian bisa menghilangkan ego masing-masing, mengurangi perdebatan yang tidak perlu, dan juga kita akan memakai lebih banyak otak kita karena keterpaksaan untuk berpikir di masing-masing tipe tadi, ya. Berpikir dengan topi putih, dengan topi merah, dengan topi hitam, dan seterusnya. Jadi kerja otak kita lebih maksimum. Artinya harapannya tujuan akan lebih tercapai dengan cepat. Gitu. Bisa dimengerti ya? Nah, Izin bertanya, Pak. boleh silakan. Misal kita melakukan suatu pekerjaan secara berkelompok, tapi salah satu pemimpin kita itu, pemisalan dari saya itu, beliau itu menggunakan topi merah, Pak. Nah, tapi dalam kondisi tersebut, kita itu harus kayak tetap tenang walaupun sedang dalam keadaan yang kasarannya mah seperti rusuh gitu, Pak. Nah, itu sebenarnya sebaiknya tanggapan kami terhadap pemimpin tersebut tuh harus menggunakan topi yang mana, Pak? Kasarannya seperti itu. Ya. Bisa. Enggak, kita harus diskusi dengan timnya. Kan misalkan kalau di pabrik kan setiap pagi kita suka briefing ya, atau kalau pas di sore hari kita briefing juga evaluasi pekerjaan kita hari ini gitu ya. Kemudian ada masalah, kita ingin mencari solusi dari masalah itu. Nah, di grup kita ini ada leadernya kan. Nah, si leader ini yang mengatur kita berpikir pakai topi apa dulu. Pada saat yang sama, kita harus menggunakan topi yang sama. Jangan berbeda. Kalau berbeda nanti jadi tidak fokus. Ya, jadi kata kuncinya ada pada di leadernya, di koordinatornya. Oke, kita punya problem ini nih, coba sekarang kita kumpulkan dulu datanya, apa yang menyebabkan produk kita pada hari ini cacat hampir 50% misalnya. Nah, begitu mengatakan apa yang menjadi penyebab, artinya kita kumpulkan data tuh. Kita berpikir pakai topi putih. Kalau yang pakai topi merah, dia emosional kan? Ini gara-gara proses sebelumnya nih, begini, begitu, dan seterusnya. Ya, kita lakukan secara sistematis, tapi harus ada koordinatornya, yang leadernya itu. Oke, sekarang kita coba kumpulin data dulu. Kumpulin data. Oke, kalau sudah kumpulin data, sekarang coba kita cari secara common sense, bagaimana jalan keluarnya. Boleh emosi, boleh intuitif. Kasih waktu 30 menit. Jadi harus ada leadernya. Memang tidak mudah, ini memang membutuhkan pemahaman bersama di anggota tim itu, kemudian juga membutuhkan seorang leader yang dihormati begitu ya. Kalau tidak dihormati ya tidak diikuti oleh anak buahnya. Kira-kira seperti itu. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi ada quote di sini bahwa pemikiran yang jernih dan baik pada akhirnya akan menguntungkan bisnis kita karena kita memilih dari hasil pemikiran yang terbaik. Dan tentu saja ini tidak mudah gitu ya, apalagi di tempat pekerjaan. Di situ kan ada hierarki, ada ego seorang bos tentu akan lebih tinggi dari ego yang bukan bosnya. Ada karakter leader yang macam-macam gitu ya, tentu tidak mudah. Tapi itu tentu walaupun tidak mudah ya harus dilatih. Buktinya bahwa teori ini sudah tadi diterjemahkan ke 40 bahasa lebih, berarti cukup proven di berbagai bidang bisnis dan di berbagai negara begitu. Oke, baik, saya lanjutkan dulu sedikit ya. Ini yang penjelasan untuk masing-masing topi ya. Jadi kalau warna biru artinya fokus untuk menciptakan struktur, membuat jadwal, mendefinisikan masalah, mengatur proses gitu ya. Kemudian memberi instruksi dan mengorganisir penggunaan topi warna lain. Ya. Kuncinya adalah disiplin dan fokus. Nah, ini Anda silakan baca nih ya. Biasanya Edward de Bono ini menyarankan mulailah dengan topi warna biru. Jadi suasananya tenang dulu gitu ya. Buat tujuan yang jelas, bagi arah diskusi, apa yang kita cari, hasil seperti apa yang kita inginkan, ya. Apa persoalan terbesarnya dan seterusnya. Kita identifikasi ini secara tenang yang kita sebut sebagai topi biru itu.
ya. Kemudian baru pindah ke topi lain, akhiri lagi dengan penggunaan topi biru lagi, ya. Jadi pada saat kita mau closing meetingnya, kita juga suasananya kita tenangkan lagi. Apa kesimpulan dari diskusi saat ini? Berikutnya apa yang harus kita perbuat? Siapa yang melaksanakan? Siapa yang bertanggung jawab? Gitu ya. Nah itu kita sampaikan dalam suasana yang topi biru, suasana yang tenang. Ya. Ini kalau topi putih, definisinya berpikir netral tadi, ada data, basic question-nya adalah apa yang kita ketahui, apa yang tidak kita ketahui, apa yang perlu kita ketahui. Ya. Seperti itu, ya. Topi merah, emosi dan feeling, berpikir secara intuitif dan menggunakan insting emosi dan perasaan ini bagus juga gitu ya, tapi harus kita atur, harus kita manage waktunya, ya. Dengan menggunakan perasaan dalam hal tertentu biasanya kita menjadi kreatif juga gitu ya, karena otak kanan yang kita pakai, kita menjadi kreatif, ya. Kemudian topi kuning, silakan nanti dibaca gitu ya. Positif dan spekulatif, positive thinking, optimism, or ada opportunity, ya. Sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian topi hijau, ya, new ideas dan seterusnya, ya, kreatif dan lateral thinking. Topi warna hitam, ini kita lihat sisi secara pesimis. Perlu kita untuk melihat konsekuensi terburuknya apa. Biasanya orang yang melihat konsekuensi terburuk itu adalah orang yang pesimis. Ya, perlu juga kita menggunakan cara berpikir itu. Tapi itu tadi, manage waktunya. Ya. Nah, seperti ini jadi ya. Kalau kita lihat, kalau kita simpulkan, ini fokus problem kita, gitu ya. Kita gunakan 6 cara berpikir, biasanya dimulai dengan topi warna biru, supaya dia menciptakan fokus secara tenang, gitu ya. Baru kemudian kita gunakan topi yang lain, terakhir kita gunakan cara berpikir topi biru lagi. Ya. Itu kira-kira pertemuan pada hari ini udah mau habis ya. Nah, ini skenario satunya, gunakan 6 topi, kita gunakan topi biru dulu, ciptakan pola dan struktur, gunakan topi merah, mengeksplorasi insting, gunakan topi putih,